Shalom semua pemirsa All by Grace yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace episode yang ke-78. Mari kita berdoa sebelum kita mulai acara kali ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama ada di dalam acara All by Grace kali ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami boleh bersama-sama diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah, secara jasmani, jiwani, rohani, dan materi. Pimpin waktu berikut ini, Engkau ambil alih, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami menyerahkan waktu ini. Haleluya, amin, haleluya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Tidaklah benar jika istilah kiasu atau takut kalah merupakan satu karakter gaya hidup dan perilaku mayoritas orang yang bermukim di suatu negara, karena naluri untuk menang alias tidak mau kalah terhadap siapapun dalam hal apapun bisa jadi telah menjadi milik setiap orang terlepas dari dan di mana ia berada. Tidak jarang kita mendengar ada orang yang berkata, kalau saya tidak berbuat salah, mana boleh saya dipersalahkan. Saya tidak bisa terima bila dituduh, difitnah, dan dianggap salah, padahal saya tidak salah. Pokoknya saya harus fight sampai saya dinyatakan tidak salah. Kenyataan ini sulit dihindari karena selalu ada saja orang yang sedemikian. Jika saja semua orang memiliki karakter dan perilaku yang bersedia mengalah demi kebaikan, bisa dibayangkan betapa indah, rukun, dan damainya nuansa kehidupan di dunia. Namun realita sering berbanding terbalik dari harapan, sehingga tidak heran ditemukan orang-orang yang bertengger, bersikukuh pada sifat karakter yang merasa diri benar, MDB, ya, sehingga berperilaku tidak mau dipersalahkan, tidak mau dianggap kalah, dan tidak bersedia mengalah dalam segala perkara, di segala tempat, di segala waktu, dalam segala situasi dan kondisi. Terkadang memang kita dapat menemukan kejadian yang terkesan ketidakadilan, tidak benar,
dan tidak seharusnya bila seseorang yang berbuat salah, lalai dalam tanggung jawab, malah tenang-tenang saja, aman-aman saja, dan berjaya dengan promosi berikut prestasi, tanda kutip. Ya, sebaliknya, ada orang lain yang tidak lalai, tidak berbuat salah, jujur lagi, setia, malah dipersalahkan atau dikenakan sanksi, demosi, turun pangkat, hingga di PHK juga ada. Sekiranya Anda yang menjadi orang yang disebut terakhir ini, dapatkah Anda menerima kenyataan demikian? Atau sebaliknya, Anda akan berusaha menuntut keadilan, pembenaran, dan mengoreksi yang menyalahkan Anda? Ataukah Anda bersedia mengalah demi kebaikan agar jangan menimbulkan kegaduhan yang tidak seharusnya terjadi meskipun Anda harus dirugikan? Seandainya Anda bersedia mengalah demi kebaikan bersama, suasana indah tidak akan menjadi keruh, nuansa damai pun dapat terus dipertahankan. Bahkan lebih dari itu, orang yang bersalah akan tersentuh hati nuraninya. Berhubung Anda rela berkorban bagi dia hingga bersedia dipersalahkan sekalipun Anda benar dan sungguh-sungguh tidak berbuat salah. Jika hal demikian dapat terwujud di dalam keluarga saja, atau di tempat kerja, atau di gereja maupun di tengah komunitas masyarakat, maka Anda secara nyata telah menjadi garam dan terang, jadi saksi yang hidup bagi Tuhan Yesus Kristus, bahkan dapat menunjukkan diri Anda sebagai pribadi yang tampil beda bila dibandingkan dengan orang-orang di dunia ini yang belum mengenal Tuhan Yesus. Realita menunjukkan tidak sedikit masalah dan ketegangan yang terjadi di tengah kehidupan pernikahan antara suami istri, orang tua dengan anak, dan antara anak dengan anak, atau di antara masyarakat. Sekiranya terdapat semangat dan karakter mengalah untuk kebaikan dan diamalkan dengan nyata di tengah kehidupan keluarga, otomatis nuansa harmonis, rukun, damai, bahagia, bahkan suasana surga di bumi akan terwujud dan tercermin nyata sehingga dapat terelakkan pertikaian, cekcok, keributan, apalagi perkelahian di tengah keluarga, bahkan kasus perceraian suami istri dapat ditanggulangi, dapat terhindar. Sebaliknya, kehancuran pernikahan dan rumah tangga justru marak terjadi hanya dikarenakan masing-masing bersikuku bertahan pada pendirian dan merasa diri benar, menuntut keadilan, tidak bersedia mengalah, tidak mau dipersalahkan, atau ketika tidak salah dianggap salah padahal tidak berbuat salah, sehingga merasa dituduh, difitnah, layaknya telah melakukan kesalahan dan sebagainya. Pada suatu hari ketika memberikan konseling kepada pasangan yang sedang bertikai atau berselisih, bermasalah besar, di depan kami suami istri itu saling membela diri, merasa diri mereka masing-masing benar, ya, bersikuku pada pendirian masing-masing, tidak ada yang bersedia mengalah demi kebaikan. Lalu tanpa kami duga, mereka berduel, baku hantam, adu jotos di depan kami sebagai pendeta. Waduh, itu sungguh merupakan suatu pengalaman pertama dan harap jangan terulang lagi. Hampir-hampir saya bercanda, tunggu dulu, saya ambil peluit dulu, ya saya prit baru mulai. Ya, tapi saya tidak lakukan itu. Ya, sungguh ini kejadian betul-betul nyata di depan mata kami. Ya, tema All by Grace episode kali ini adalah bersedia mengalah demi kebaikan. Kiranya melalui program kali ini kita dapat belajar bersama untuk dapat tampil beda ketika dibandingkan dengan orang dunia atau orang di sekitar kita yang cenderung maunya menang, tidak mau kalah, tidak pernah mau mengalah, bahkan hidup hanya untuk mementingkan diri sendiri atau egois. Dengan demikian, kehidupan kita dapat menjadi teladan dan menjadi berkat bagi sesama seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan
sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung Mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Seorang pengusaha menceritakan pengalaman pahit yang pernah menimpa hidupnya sampai ia harus bersedia mengalah demi kebaikan meskipun dengan resiko harus menderita kerugian materi dan imateri, bahkan kehilangan harta miliknya. Ia membeli dan membayar lunas, bahkan memiliki bukti kepemilikan yang sah atas suatu aset. Namun pada suatu hari ada seseorang yang curang dan beringas lagi mengaku dan memperkarakan aset tersebut adalah miliknya yang sah. Jika diteruskan pasti akan timbul sengketa dan urusan hukum gugat-menggugat di pengadilan sehingga melibatkan banyak pihak dan akan menghabiskan banyak tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Apalagi orang yang curang itu pakai acara intimidasi dan sebagainya. Singkat cerita, pengusaha tersebut akhirnya bersedia mengalah demi kebaikan. Dengan merelakan saja miliknya dirampas begitu saja daripada harus dipusingkan oleh masalah sengketa, menuntut keadilan, memperkarakan hal tersebut, dan sebagainya. Dengan bersedia mengalah demi kebaikan, pengusaha tersebut tidak menjadi tambah miskin atau hidupnya semakin susah berhubung kehilangan harta miliknya yang sah. Atau dia harus merasa dipermalukan seolah-olah kalah dengan orang yang berbuat curang dan sebagainya. Sebaliknya, pengusaha tersebut malah dapat menjalani kehidupan dengan tenang, teduh, damai, tidak lagi hidup di bawah intimidasi, bahkan apa yang terhilang dari miliknya, Tuhan gantikan dengan berkat-berkat yang tak terduga olehnya dari semula. Penting dan perlu kita pahami bersama bahwa ketika bersedia mengalah demi kebaikan, berarti kita tidak lagi bersikukuh mempertahankan pendirian argumentasi, prinsip pembenaran diri atas pertentangan antara siapa benar, siapa salah. Maka kebaikan demi kebaikan bagi semua pihak terkait akan sungguh-sungguh nyata dan terwujud. Mari kita pelajari beberapa aspek dari karakter bersedia mengalah demi kebaikan. Antara lain, yang pertama, mengalah demi kebaikan. Mengalah memang tidak mudah, apalagi ada interpretasi atau tafsiran salah yang mengatakan mengalah berarti kalah,
Mengalah berarti lemah, mengalah berarti salah, mengalah adalah kebodohan yang membuat diri sendiri dirugikan. Mengalah berakibat dipandang rendah. Dalam kehidupan pernikahan, pasti bisa terjadi beda pendapat, beda pandangan, beda persepsi, beda pemahaman, atau beda pilihan terhadap sesuatu hal dan hal lain. Mengikapi keadaan demikian, ada pasangan yang karakternya mementingkan diri sendiri atau egois. Pasti dia akan berfokus bukan untuk mencari solusi yang terbaik, melainkan naluri ingin menang, tidak mau kalah, berhubung merasa diri benar. Bila tidak ada yang bersedia mengalah, masalah kecil bisa menjadi masalah besar. Bukanlah solusi yang ditemukan, malah segala sesuatu akan menjadi semakin kacau, semakin runyam. Sebaliknya, bila ada yang bersedia mengalah demi kebaikan, maka semua yang terjadi bisa dibicarakan dengan baik dan pasti akan ditemukan solusi yang terbaik. Sehingga nuansa keluarga, rumah tangga akan menjadi tenang, teduh, dan damai. Ketika memberikan konseling pranikah, kami sering menasihatkan calon mempelai agar dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka supaya bisa terjaga, tenang, teduh, rukun, damai. Milikilah sikap-sikap sebagai berikut. Kita harus senantiasa saling asah, asih, dan asuh. Di dalam prakteknya, unsur kuncinya adalah mengalah, ya, saling mengasah, ya, satu sama lain, dan juga saling mengasuh. Ya, ini perlu mengalah, ya, dan juga saling mengasihi. Apalagi, jadi kita harus betul-betul siap mengalah. Yang kedua adalah ketika ada beda pendapat, beda pandangan, beda pemahaman, beda pendirian, harus praktekkan perlombaan dalam hal mengalah. Tidak menuntut pasangan, melainkan menuntut diri yang harus mengalah dengan prinsip. Ketika aku mengalah, terkesan kalah dan salah, namun saya tidak banyak menderita kerugian kok. Walaupun kamu terkesan benar, terkesan menang, keuntungan yang kamu terima juga ya tidak terlalu banyak. Ya, yang ketiga adalah bila ada masalah besar, kecilkanlah. Bila ada masalah kecil, anggaplah tidak ada masalah. Bila tidak ada masalah, janganlah cari-cari atau ciptakan masalah. Ya, mengalah demi kebaikan bagi hidup kita dan sesama mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ambillah contoh ketika kondisi jalan sedang macet, padat, merayap. Ada pengendara motor yang memotong kendaraan kita, menyalip kendaraan kita yang juga sedang terjerat macet. Dalam keadaan demikian, kebaikan orang membiarkan hatinya menjadi panas sehingga bukannya mengalah, malahan memilih turun dari kendaraannya dan mencari ribut, hingga timbul ketegangan. Mereka memilih kepuasan sesat dengan melampiaskan amarah, emosi, dan tidak mau memilih untuk sabar, untuk tenang. Tindakan mereka justru merugikan diri sendiri karena waktu akan tersita lebih lama di jalanan sehubungan dengan terjadinya ketegangan yang seharusnya dapat dihindari jika bersedia mengalah terhadap pengendara motor yang menyalip dia tadi. Terlebih lagi dengan tidak bersedia mengalah, orang lain juga ikut dirugikan karena tindakannya telah menyebabkan kemacetan akan bertambah panjang dan akhirnya semua dirugikan. Masih banyak contoh lain yang dapat ditemukan dalam kehidupan nyata terkait dengan mengalah akan dapat memperoleh solusi yang terbaik, bahkan mendatangkan kebaikan bagi semua pihak yang terkait. Namun sangat disayangkan, banyak orang lebih memilih untuk memuaskan ego mereka dengan tidak mau mengalah. Dalam Alkitab, tercatat seorang yang bersedia mengalah demi kebaikan, yaitu Yonatan, putra mahkota Raja Saul yang seharusnya kelak menjadi pengganti raja. Yonatan sangat mengasihi dan menjadi sahabat baik dengan Daud yang sempat dipuja-puja oleh rakyat sehingga Raja Saul timbul iri hati, dengki, bahkan merancangkan yang buruk terhadap nyawa Daud.
Beberapa kali Yonatan berusaha menyelamatkan Daud dari niat jahat ayahnya itu. Sebenarnya Yonatan memiliki alasan yang cukup untuk membenci Daud juga. Karena sekalipun ia sebagai putra Raja Saul, namun Tuhan memilih Daud untuk menggantikan ayahnya sebagai raja, bukan Yonatan. Mengikapi kenyataan demikian, kebanyakan orang pasti menjadi murka dan pahit karena haknya telah dirampas orang lain begitu saja. Tetapi Yonatan tidaklah demikian. Ia rela mengalah dan dengan legowo menerima Daud sebagai raja, menggantikan ayahnya. Yonatan sadar bahwa Tuhanlah yang berotoritas untuk mengangkat Daud sebagai raja. Bahkan Yonatan memberikan jubah, baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangnya kepada Daud lagi. Sebagai putra mahkota yang seharusnya dipersiapkan untuk menjadi raja, Yonatan memilih mengalah dan tidak egois karena ia bersedia taat kepada otoritas Tuhan. Yonatan juga merendahkan diri sedemikian rupa kepada Daud. Ia mengikat perjanjian dan berharap agar Daud memperlakukan keturunannya dengan baik di kemudian hari. Sikap Yonatan yang tidak egois, tidak mementingkan diri, bersedia mengalah, taat, dan tidak iri hati, tidak dengki, patutlah menjadi teladan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini. Selanjutnya, Yonatan tetap setia dan taat kepada Tuhan sekalipun secara manusiawi terkesan haknya yang berharga telah diambil Tuhan dan diberikan pada Daud. Yonatan bukanlah orang yang lemah, namun ia memilih mengalah demi kebaikan. Pilihannya untuk mengalah adalah pilihan yang terbaik bagi diri dan bagi bangsanya. Bahkan ketika ia harus gugur dalam peperangan bersama kedua saudara laki-laki dan ayahnya, keturunannya tetap terpelihara dan diperlakukan dengan baik oleh Daud. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 dan ayat 7 mencatat, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ayat 7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Keturunan Yonatan yakni Mephiboset dipermuliakan oleh karena perbuatan Yonatan yang baik dan berkenan dengan mengalah demi mendatangkan kebaikan. Jangan terpengaruh oleh pemahaman dan prinsip orang dunia yang mengikapi tindakan mengalah sebagai suatu kebodohan karena bakal mendatangkan kekalahan, kerugian, dan orang lain akan memandang rendah, namun prinsip Tuhan tidaklah demikian. Matius pasal 5 ayat 39 sampai 41 berkata, tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan sungguh berbeda dengan prinsip dunia yang syarat dengan balas dendam dan mau menang sendiri. Tuhan justru mengajarkan kita untuk mengalah. Ketika ditampar pipi kanan, jangan balas menampar pipi mereka, melainkan beri juga pipi kiri kepada dia untuk ditampar. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, agar kita dapat secara inisiatif dan secara aktif dalam hal mengasihi, mengampuni, bahkan mengalah. Bagi orang dunia, sikap demikian adalah aneh dan tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan prinsip hidup yang sedang mereka jalani. Selaku anak Tuhan, jika kita dapat menaati ajaran Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam ayat di atas, sesungguhnya kita sedang meneladani Tuhan Yesus dengan prinsip kasih yang inisiatif, mengasihi lebih dahulu dan berkorban lebih dahulu bagi orang berdosa. Karena begitu besar kasihnya kepada manusia, Tuhan Yesus berinisiatif
mengalah dengan meninggalkan segala kemuliaan surga, memberikan kasih-Nya yang tak bersyarat terlebih dahulu dan mengampuni manusia yang berdosa sehingga Dia layak mengajar kita agar dapat juga mengasihi sesama dengan tanpa syarat. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan seperti prinsip dunia, sebaliknya justru bersedia mengalah demi kebaikan, bahkan bisa berinisiatif dan aktif untuk memberi lebih dari apa yang diminta karena kita mengasihi mereka dan rindu mereka pun dapat mengenal Tuhan dan diselamatkan melalui kesaksian hidup dan teladan hidup kita. Tuhan Yesus rindu kita dapat mengikuti teladannya. Karena itu, Dia memanggil setiap kita dengan tujuannya agar hidup kita menjadi berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak. Oleh karena itu, janganlah kita mengutamakan kepentingan diri sendiri lagi. Jangan juga hidup hanya semau gue, apalagi menjadi homogenes, senyawa, dan sama rata dengan orang-orang duniawi, dengan mengikuti prinsip-prinsip duniawi. Sebaliknya, ikutilah pimpinan Tuhan yang tidak pernah salah dan tidak pernah mengecewakan. Praktekkanlah karakter mengalah demi kebaikan seturut teladan Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat kebaikan demi kebaikan akan terwujud nyata di dalam kehidupan kita dan kehidupan sesama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Aspek yang kedua adalah mengalah berarti kita tidak egois. Mengalah berarti kita mengerti bagaimana untuk menjadi berkat. Dunia zaman kini adalah dunia individualistis, sehingga banyak ditemukan orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Diri mereka lah yang selalu menjadi prioritas dalam segala hal. Dalam menjalin hubungan pertemanan misalnya, banyak orang yang hanya kontak atau menelpon, menghubungi jika ada butuh. Hanya mau dekat
jika ada perlu. Bahkan ada yang mau berteman hanya dengan orang tertentu yang diharapkan bisa mendatangkan keuntungan, bisa memberikan proyek baginya, bisa membuka pintu koneksi baru, dan lain sebagainya. Lebih lagi, ada orang tertentu memutuskan hubungan pertemanan yang telah terjalin sekian lama, termasuk hubungan dengan sanak keluarga, karena dianggap tidak lagi menguntungkan atau bakal merugikan dirinya. Ada juga orang yang begitu egois, hanya mementingkan diri sehingga tidak peduli dampak apapun terhadap orang banyak yang diakibatkan oleh keputusan dan pilihannya. Segala sesuatu dihalalkan selama menguntungkan dirinya, sebut saja orang yang melakukan korupsi. Hanya karena tergoda untuk beroleh dan menikmati keuntungan diri tanpa peduli dampak negatif terhadap orang lain, terhadap perusahaan, yang ada dalam pikirannya hanya terfokus pada diri sendiri, keuntungan diri, kenyamanan, kemewahan yang akan dinikmati tanpa peduli atau ambil pusing jika keegoisan dan perbuatannya itu dapat merugikan orang lain. Mengalah untuk kebaikan hanyalah impian kosong yang takkan pernah terwujud. Jika semua orang terus saja hidup dengan egois yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli kepentingan orang lain dalam dunia dan masyarakat di berbagai lapisan, di segala waktu dan tempat, dalam segala peristiwa dan di segala waktu. Orang egois tidak akan mengenal, apalagi mengerti untuk mengalah dengan baik. Orang egois juga tidak akan mengerti bagaimana untuk bisa menjadi berkat bagi sesama, karena pandangan mata dan fokus hidupnya semata-mata hanya tertuju pada diri sendiri, hanya tertuju kepada segala kepentingan dan keuntungan diri sendiri saja. Memang banyak orang di dunia ini tidak suka dengan karakter mengalah, sehingga sulit lagi jarang menemukan orang yang bersedia mengalah sekalipun demi kebaikan. Sesungguhnya orang yang mengalah adalah orang yang tidak egois. Sebaliknya, ia dengan mengalah menandakan ia mengerti bahwa ia mau menjadi berkat bagi sesama. Mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, maupun orang tua, di setiap waktu, di segala tempat, di setiap lapisan, manapun, tanpa terkecuali. Dan terhadap perkara apapun juga, mengalah sesungguhnya merupakan perilaku yang indah, yang mulia, dan sangat dibutuhkan sekalipun langka dan sulit ditemukan. Seorang pengusaha yang telah menjadi majelis di sebuah gereja, yang menemukan pemuda yang aktif di gereja tersebut, penampilan dan kepribadiannya baik bila secara kasat mata. Singkat cerita, pemuda tersebut direkrut, diterima, dan dipercayakan untuk penanggung jawab pabriknya. Tentu melalui prosedur dan proses persiapan, pelatihan, dan proses lainnya. Pemuda tersebut dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik dan berprestasi. Rasa memilikinya tinggi, dapat dipercaya, setia, dan dia pun bisa berperan sebagaimana layaknya seorang majikan pabrik itu. Apa mau dikata suatu hari terkuak ada persekongkolannya yang tidak sehat dan tidak jujur dan tidak setia lagi, sehingga merugikan perusahaan. Ketika pengusaha tersebut mengetahui segala yang terjadi, secara manusia bisa saja sangat marah, sedih, terluka, dan terasa dikhianati oleh orang kepercayaannya itu. Namun setelah ia berdoa dan sudah agak tenang, ia memilih untuk mengalah, mengasihi sesama, dan mengampuni pemuda kepercayaannya itu meskipun ada kerugian yang dialami oleh majikan pengusaha tersebut. Setelah dibicarakan dengan baik, dengan damai, dan ditemukanlah solusi yang terbaik bagi semua pihak. Akhirnya pengusaha tersebut rela menutup pabrik tersebut dengan konsekuensinya, karena pengusaha tersebut memang memiliki beberapa perusahaan lainnya yang sedang digeluti. Pemuda tersebut berpisah dengan baik-baik, masih tetap saudara seiman di gereja yang sama, masih bisa saling tegur sapa, sampai akhirnya pemuda tersebut juga diberkati dengan usaha lain yang digeluti dan ditekunnya dengan baik.
Mengalah berarti tidak egois atau hanya mementingkan diri sendiri. Dengan mengalah berarti sang pengusaha tadi mengerti bagaimana untuk menjadi berkat. Sebaliknya, beberapa tahun yang silam kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri bagaimana orang yang tidak bersedia mengalah, kebaikan jauh daripadanya. Malahan masalah dan malapetaka yang tak terelakkan terjadi atas hidupnya langsung kontan, ibarat tidak ada penundaan. Ketika di jalanan sedang macet suatu hari, kendaraan sedang padat merayap, tiba-tiba mobil seorang pemuda disalip atau dipotong paksa oleh mobil yang lain yang tadinya berada di belakangnya. Mengikapi kejadian itu, sang pemuda panik, emosi, marah, lalu turun dan menegur, lalu bersih tegang dengan pengendara mobil yang memotong kendaraannya tadi. Tanpa disangka oleh dia, ternyata dari dalam mobil tersebut yang memotong dia, keluar 4 orang yang berbadan kekar dan dalam keadaan terpancing emosi. Mereka lalu menghantam, memukul, menghajar sampai babak belur pemuda tersebut yang cari perkara. Secara bergantian mereka pukul sampai memar, luka, lebam, dan sebagainya. Coba saja dari tadi, kalau pemuda tadi mengalah dan tidak usah merasa haknya dan kenyamanannya terganggu dan tidak mengenakan, maka pertikaian, ketegangan, dan pelajaran yang babak belur bisa terelakkan. Jangan lagi memandang mengalah sebagai beban. Mengalah hanya akan menurunkan gengsi, mengurangi sukacita, atau merugikan diri sendiri. Prinsip orang dunia adalah adu besar, adu gagah, adu hebat, adu tinggi, demi gengsi, prestis, demi terpandang, demi dihargai. Yang tidak ada di dunia adalah adu mengalah. Dalam kehidupan kalangan rohaniwan sekalipun, terkadang ditemukan ada juga prinsip adu besar, adu gagah, adu hebat, adu mulia. Misalnya tercatat di dalam Markus pasal 9 ayat 33-37 yang mencatat tentang para murid Yesus ketika berlomba memegahkan diri mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Tuhan Yesus menjawab dan tercatat dalam Markus pasal 9 ayat 35 berkata, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dari ayat tersebut, Tuhan Yesus mengikapi para muridnya dan mengajarkan mereka agar bersedia mengalah dengan merendahkan diri dan bersedia menjadi pelayan bagi yang lain. Bahkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 4-17 itu mencatat Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh dalam tindakan nyata untuk menjadi teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus yang adalah seorang guru, Mesias dan Juru Selamat, dia memilih untuk mengalah dan merendahkan diri dengan melayani para murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana dengan mengalah untuk boleh menjadi berkat. Dia yang seharusnya dilayani dan dimuliakan, namun dia memilih untuk mengalah dan mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi teladan bagi semua. Tuhan rindu kita dapat mengalah dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena dengan mengalah, pertanda kita tidak egois, yang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Bahkan surat Paulus kepada jemaat Filipi mengajarkan agar kita dapat menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan demikian, kita bisa tampil beda, tidak serupa dengan dunia. Di tengah-tengah dunia yang hanya berfokus pada diri sendiri, kita justru mengutamakan orang lain. Di tengah-tengah dunia yang mengajarkan egois, kita malah memperhatikan kepentingan orang lain juga, bahkan mengutamakan kasih kepada sesama, kasih yang dipraktekkan. Walaupun harus mengalah
dan berkorban sekalipun. Namun semua dijalankan dengan taat dan penuh sukacita karena rindu hidup kita dapat menjadi berkat. Hidup dapat menjadi penyalur kasih Tuhan. Hidup dapat berdampak seturut dengan kehendak Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melakukan segala sesuatu seturut kehendaknya. Kita pun akan menyaksikan sendiri bagaimana pengorbanan kita tidak akan sia-sia, bahkan dapat memberkati sesama sehingga mereka pun dapat turut merasakan kasih Tuhan melalui kesaksian dan kehidupan kita. Aspek yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah mengalah demi orang lain dapat dimenangkan dan dipulihkan. Seorang intelektual lulusan luar negeri, wanita karir, pengusaha sukses beberapa kali terkesan ingin berdebat dengan kami soal kepercayaan. Namun kami mengalah dan hanya berusaha menyampaikan kesaksian hidup kepadanya sehingga sampai suatu hari orang tersebut membuka hati dan percaya dan terima Tuhan Yesus, bahkan dibaptis. Setelah dibaptis, ia sering mengalami bully dan berbagai sikap yang tidak enak dari suaminya. Bahkan ketika sedang berdoa atau membaca Alkitab pun, ia dilempar dengan bantal dan sebagainya. Ia terus mengalah dan hanya bisa mendoakan suaminya agar diselamatkan dan diubahkan Tuhan Yesus. Secara karakter, latar belakang pendidikan, status kehidupan, ia sanggup bersitegang bahkan lebih terhadap suaminya. Namun ia memilih mengalah untuk kebaikan. Sampai puncak perlakuan suami yang sangat menyakiti hatinya, ia tetap memilih mengalah agar suaminya dimenangkan dan dipulihkan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus kita. Suatu hari suaminya pun menyatakan diri mau ikut istrinya ke gereja dan ia pun membuka hati, percaya terima Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini adalah kisah nyata yang kami saksikan sendiri. Penggenapan dari apa yang Tuhan Yesus pesan, inspirasikan dan ajarkan bahwa mengalah demi kebaikan sungguh ya dan amin dan pasti akan terwujud. Bila merenungkan kembali kehidupan yang kita telah lalui, memang benar lebih baik mengalah, khususnya ketika menghadapi orang-orang yang belum dewasa rohani, yang masih belum sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran. Percuma saja kita berdebat dan membela diri, seperti ada pepatah yang berkata, menang jadi arang, kalah jadi abu. Artinya, menang dan kalah pun sama-sama rugi. Dalam kondisi seperti ini, mengalah adalah pilihan yang terbaik. Tidak masalah dianggap kalah, yang terpenting tidak menjadi batu sandungan dan tidak mencoreng nama baik Tuhan. Bahkan kita masih bisa berkesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan orang tersebut. Tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran dunia. Tidak heran banyak orang yang ingin protes ketika harus terus-menerus mengalah. Agar dapat mengalah terus-menerus seturut kehendak Tuhan, mari kita cermati apa yang tertulis dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat di atas mengingatkan kita bahwa hidup bukan lagi untuk diri sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Ketika menerima Tuhan Yesus ke dalam hidup, maka hidup ini bukan lagi tentang kita, karena hidup kita telah ditebus dengan harga yang mahal oleh Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, sepatutnya lah seluruh hidup kita adalah tentang Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Tuhan kita. Hanya Yesuslah yang menjadi fokus daripada hidup kita. Bila sungguh-sungguh mengerti kenyataan ini, kita akan mengikapi mengalah sebagai suatu proses penyangkalan diri yang dapat memampukan kita untuk lebih lagi dipakai Tuhan, lebih lagi menjadi berkat, terlebih lagi untuk kita pun dimampukan dapat mengasihi yang dikasihi Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Sudut pandang kita harus diubahkan secara total. Bukan lagi mengutamakan keuntungan dan kenyamanan diri, melainkan hidup
untuk menyenangkan hati Tuhan, walaupun ada yang harus dikorbankan, ada harga yang harus dibayar. Kita akan mengikapi mengalah sebagai sebuah panggilan ilahi yang memberi kita kesempatan untuk memiliki kehidupan yang berdampak bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ingatlah, setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari, seperti yang tertulis pada Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Coba bayangkan, bila setiap kita sebagai orang percaya dapat sungguh-sungguh menjalani sebuah kehidupan seperti Kristus, kehidupan yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan rela berkorban demi orang lain. Betapa indahnya kehidupan seperti itu, karena dapat menjadi kesaksian yang sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan ini. Firman Tuhan bukan sekedar lagi teori, bukan cuma bahasan saat ibadah semata, bukan pula sebatas pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh dipraktekkan, dijalankan secara nyata dan konsisten dalam kehidupan setiap kita. Walaupun ada harga yang harus dibayar, ada yang harus dikorbankan, bahkan harus menyangkal diri, yang artinya menanggalkan segala keinginan diri kita, karena fokus kita bukan lagi pada diri sendiri, melainkan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kehidupan yang demikianlah yang dapat menyentuh hati banyak orang. Sungguh-sungguh dapat menjadi berkat, sehingga mereka dapat menyaksikan sendiri arti kekristenan yang sesungguhnya, arti dari menjadi pengikut dan murid Kristus yang sebenarnya, sehingga mereka pun dapat terjamah dan membuka hati mereka untuk bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Ya, kita mesti siap sedia untuk terus-menerus mengalah.
apalagi terhadap orang-orang yang terdekat, yang masih belum mengenal Tuhan. Jangan hanya tampak luar saja kita rajin beribadah, rajin baca firman, tapi hati masih belum juga diubahkan Tuhan. Jangan lagi hidup mengikuti kehendak diri sendiri, melainkan ikutilah kehendak Tuhan agar hidup kita dapat menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kita sudah berdoa untuk mereka dimenangkan, namun jika hidup kita belum sesuai dengan firman Tuhan, belum menyangkal diri, belum mau mengalah, terus berfokus kepada diri sendiri saja, semuanya itu akan tidak bisa berhasil dengan maksimal. Mungkin saja orang tertentu yang menjadi pahit dengan orang percaya sehingga mereka dianggap sebagai orang munafik karena hanya bisa bicara kasih namun tidak bisa mempraktekkan kasih, apalagi bila ada yang hanya mementingkan diri sendiri dan menolak untuk mengalah dengan sesama. Tuhan menghendaki kita dapat mengalah demi mereka yang dikasihi Tuhan juga, yaitu jiwa-jiwa, agar mereka dapat dimenangkan. Sangat disayangkan berhubung masih ada orang yang merasa diri sudah mengalah, sudah melakukan bagiannya, namun disertai dengan sikap yang bersungut-sungut. Mereka tidak melakukannya dengan sukacita, melainkan karena terpaksa oleh situasi dan kondisi atau hal-hal lain. Tidak heran bila mereka tidak dapat bertahan lama, karena mereka tidak mengerti sikap bagaimana yang seharusnya mereka miliki. Sesungguhnya mengalah adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka yang belum mengenalnya. Di tengah-tengah dunia yang semakin minim kasih, Tuhan rindu agar kita dapat menjadi penyalur kasih. Bahkan kepada musuh sekalipun, seperti ada tertulis pada Matius pasal 5:44 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Terhadap musuh jangan berhenti pada taraf tidak membalas saja, melainkan lebih dari itu, Tuhan menuntut kita untuk mengasihi mereka dengan berdoa bagi mereka. Tuhan menghendaki kita untuk mengalah terhadap para musuh dan mengasihi mereka dengan tujuan agar mereka dapat turut mengenal Tuhan melalui tindakan kita. Mereka pun dapat mengalami hidup yang diubahkan Tuhan seperti yang kita alami. Tuhan Yesus memberikan teladan demikian. Di tengah penderitaannya di kayu salib, Dia tidak melontarkan sumpah serapah atau kutukan kepada orang-orang yang menganiaya Dia. Sebaliknya Tuhan Yesus justru memohonkan pengampunan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus memilih untuk mengalah dan mengasihi sehingga mereka berkesempatan untuk diselamatkan dan memiliki kehidupan baru di dalam Tuhan. Terhadap musuh saja, Tuhan menuntut kita untuk mengalah dan perlakukan mereka dengan kasih. Bukankah seharusnya terlebih lagi terhadap keluarga, sanak saudara, serta teman-teman kita? Bagaimana dengan kita selama ini? Bagaimana reaksi kita ketika harus mengalah? Apakah kita melakukannya dengan penuh sungut-sungut terhadap Tuhan atau terhadap sesama? Atau kita lakukan dengan sukacita karena mengerti tujuan di balik segala sesuatu yang kita lakukan tersebut. Sewaktu saya belum menjadi pendeta, saya masih menjadi majelis dan jemaat di suatu gereja. Suatu hari kedatangan seseorang yang kusam, penampilannya tidak elok, badannya keker. Kalau kita ngomong maaf kata, itu seperti seorang mafia atau seorang yang tidak benar. Dan entah bau atau tidak pakaiannya, tiba-tiba dia duduk di sebelah saya di kursi gereja. Saya saat itu sudah menjadi pengusaha sukses dan saya sudah melayani Tuhan. Namun orang tersebut tidak tedeng aling-aling, dia langsung duduk di sebelah saya. Ya, buat kita kalau mau peduli dengan status, kalau mau pikirkan kenapa saya mesti duduk dengan orang yang kelihatannya kusam, kucel, atau tidak sekelas dengan kita, tidak level dengan orang demikian. Kita mungkin akan pindah ke kursi sebelah yang lain. Namun saat itu saya tetap sabar, saya mengalah, saya duduk di sampingnya, bahkan saya sapa, saya salamin, saya bukakan Alkitab baginya saat mendengarkan khotbah. Beberapa puluh tahun kemudian, orang tersebut masih tetap ada di
di gereja tersebut. Dan memang perawakannya kasar, badannya kekar, dan dia selalu bersahaja, pakainya terkesan kusam, tidak necis. Beberapa puluh tahun yang kemudian, dia katakan kebenaran ini. Dia berkata, saya bisa hari ini jadi orang Kristen dan tetap ada di gereja yang sama, tidak pindah-pindah, justru karena kamu. Saya datang pertama kali, saya tidak dihina, saya tidak ditolak, malah saya duduk di sebelahmu dan kamu tidak merasa risih, tidak menghina, menolak saya dengan pakaian yang kurang elok. Padahal saat itu kamu orang yang sukses. Justru karena perilakumu, sikapmu, saya akhirnya betah masuk gereja dan saya menjadi Kristen hingga hari ini. Saudara-saudari, renungkanlah kebenaran ini. Jika kita bisa mengalah, kita bisa memimpin orang untuk dimenangkan Tuhan. Mulailah belajar untuk memandang jauh ke depan. Milikilah hati Kristus yang penuh belas kasihan, sehingga kita dimampukan untuk mengalah, sehingga dapat menjadi berkat lebih lagi bagi jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Marilah kita mengalah untuk kebaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak segera mendengar lalu melupakan. Melainkan apa yang Kau inspirasikan pada kami, mengalah demi kebaikan, kami mau amalkan dengan sungguh-sungguh, praktekkan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Dengan demikian, kami akan terima kebaikan, orang sesama kami pun akan terima kebaikan. Dan kami boleh menunjukkan bahwa kami bukan orang egois, bahkan kami boleh siap menjadi berkat. Dan lebih dari itu, dengan mengalah, kami boleh membawa jiwa untuk dimenangkan dan diselamatkan, dan memiliki hidup yang kekal dan diubahkan, dipulihkan. Puji nama-Mu Tuhan, sempurnakan semua yang kami dengarkan, bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi kami mau praktekkan dalam kehidupan nyata kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Haleluya, amin. Saya mau berdoa syafaat buat Anda yang saat ini sedang sakit gigimu di geraham bagian kanan dengan sangat-sangat sakit saat ini. Mari tumpang tanganmu dan terima kesembuhan dalam nama Yesus. Sakit gigi sebelah kanan gerahamnya sembuh saat ini juga. Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Haleluya. Doakan untuk Anda yang sinusitis. Ya, selalu meler-meler, selalu rasanya bangun pagi sangat sesak dan selalu ada ingus keluar dan lain sebagainya. Sekarang tumpang tangan dengan tangan kananmu di atas hidungmu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk yang sinusitis saat ini Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Oleh bilur Yesus, dia sudah sembuh. Bagi yang percaya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan. Haleluya. Amin. Ya, buat Anda yang mengalami kesulitan menagih tagihan dari pelangganmu, ayo saat ini tumpang tangan di atas dadamu, berdoa. Tuhan, mari mereka yang sedang bergumul karena piutang tidak tertagih, orangnya hanya janji tidak bayar-bayar, dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan utus malaikatmu menagih baginya, sehingga apa yang menjadi haknya tidak akan tercuri keluar dari kehidupan mereka, tidak akan sampai fatal dan tidak akan sampai gagal. Dia berhasil menagih tagihannya itu dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang berhutang harus segera membayarnya. Mulian bagi namamu, dalam nama Yesus kami terima jalan keluar. Haleluya, amin. Haleluya. Buat Anda yang sedang merasa dirinya depresi, bisa nangis sendiri, tertawa sendiri, susah tidur, dan seringkali bisa pikirannya kacau balau dan halusinasi terus. Saat ini terima kesembuhan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan tolong mereka yang merasa diri depresi,
benar atau tidak depresi, Tuhan Engkau yang tahu. Namun kami percaya kalau memang benar mereka depresi, Tuhan, bukakan jalan, sembuhkan dia, nyatakan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu yang ajaib, jamah dia, sembuhkan dia. Tuhan, angkat semua beban hidup yang tidak perlu, pikiran yang kacau, sembuhkan dia, tenang teduhkan kejiwaannya dalam nama Yesus, dan dia boleh membaca firman lebih, menekuni firman lebih, dan memiliki firman lebih, bahkan bisa menaati firman lebih, sehingga dia boleh jalani kemenangan demi kemenangan dan alami kuasa Tuhan dan tidak akan depresi lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terakhir saya doa untuk Anda yang sakit mah dan sekarang ini sedang kumat, ayo taruh tanganmu di atas lambungmu, dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan, sembuhkan sakit mahnya saat ini juga, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan, haleluya. Tuhan, Engkau dipermuliakan dalam nama Yesus, amin. Mari kita bawa semua pergumulan kita, masalah kita, dan kebutuhan kita dan kerinduan kita kepada Tuhan sama-sama, dan Engkau ucapkan dari hatimu kepada Tuhan. Kita sehati berdoa. Kami berdoa untuk semua yang membawa pergumulan hidup, masalah, persoalan, kebutuhan, kerinduan, dan segala pergumulan-pergumulan lainnya, baik untuk kesehatan, untuk keuangan, untuk pekerjaan, untuk kehidupan keluarga, dan untuk masa depan dan profesi, untuk usaha dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau bukakan jalan yang hidup dan yang baru, yang luar biasa. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka, dan mereka boleh mengalami mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya, karena itu adalah janji firman-Mu. Bahkan Kau berkata, kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima berkat-Mu. Kami telah dijamah, kami telah dibuka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati semua pemirsa yang setia yang telah mengikuti acara All by Grace hingga saat ini. Berkat jasmani, jiwani, rohani, berkat materi Tuhan curahkan, dan Engkau pimpin seluruh kehidupan kami, dan kami mengakhiri acara All by Grace kali ini. Mari Tuhan, curahkan berkat-Mu, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa nyata dalam hidup Anda sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua kita diberkati, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dengan demikian, berakhir sudah episode 78 dari program All by Grace kali ini. Sampai jumpa di Jumat mendatang, waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah,
namanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sampai jumpa dalam episode All by Grace berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.